Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sekeluarga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi COVID-19. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mengenal bilangan bulat. Tahukah kalian apa itu bilangan bulat? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Bilangan bulat adalah kumpulan atau himpunan yang nilainya bulat. Bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan huruf Z. Huruf Z berasal dari kata Zahlen dari bahasa Jerman yang artinya adalah bilangan. Berikut ini adalah gambar dari bilangan bulat. Dikatakan bahwa tadi bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Maksudnya adalah bilangan cacah itu terdiri dari 0 dan bilangan bulat positif. Nah, di mana bilangan bulat positif itu adalah seringkali disebut dengan sebutan bilangan asli. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jenis bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif dari bilangan bulat -1, yaitu sebagai nilai negatif terbesar, hingga tak terhingga 0, di mana disebut sebagai bilangan netral. Dan yang ketiga adalah bilangan bulat positif. Dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga. Nilai bilangan bulat. Apabila semakin ke kiri pada garis bilangan, maka nilai bilangan tersebut akan semakin kecil. Seperti ini. Ketika dia berjalan semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Sebaliknya, apabila semakin ke kanan, maka nilai bilangan semakin besar. Seperti ini ya anak ya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Bilangan bulat negatif dan positif. Bilangan bulat negatif apabila dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali dihubungkan dengan hal-hal yang memberikan dampak kurang baik atau bermakna rendah. Sedangkan positif berarti sebaliknya ya, memberikan arti tinggi atau yang lebih baik. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, contoh misalkan kita berhubungan dengan cuaca ya. Cuaca yang sedang berawan berarti kan kita tidak merasakan yang namanya dingin ataupun panas, sehingga dia berada dalam posisi netral, yaitu 0. Nah, apabila terjadi hujan, maka suhu udara akan lebih dingin dari sebelumnya, maka nilainya akan menjadi negatif. Begitu juga apabila turun salju pasti akan lebih dingin daripada hujan. Maka dari itu, nanti semakin dingin suhu udara, maka nilainya akan semakin kecil atau mengarah ke arah negatif. Sebaliknya, apabila mulai
berawan, kemudian ada cahaya matahari, itu akan terasa lebih hangat. Tambah lagi nanti terik matahari begitu panas. Nah, semakin panas maka nilainya akan semakin besar atau mengarah ke arah yang lebih positif. Jadi, dapat disimpulkan apabila semakin dingin suhu udaranya, maka nilai akan semakin mengarah ke negatif. Sedangkan semakin panas suhu udara, maka akan mengarah ke nilai yang lebih positif. Kita coba lihat contoh berikut ini lagi. Ada sebuah kapal selam. Ketika dia bergerak turun ke bawah, nah semakin dalam dia bergerak, maka nilainya itu akan semakin ke arah yang negatif. Berarti akan semakin kecil ya. Kemudian apabila dia bergerak naik seperti ini, maka dia akan bergerak ke arah yang lebih positif atau semakin besar nilainya. Nah, kesimpulannya adalah semakin ke bawah atau semakin dalam kapal selam bergerak, maka nilainya akan semakin mengarah yang negatif yang lebih kecil. Sedangkan apabila dia bergerak semakin tinggi, semakin ke atas, maka nilainya akan mengarah ke positif atau ke angka yang lebih besar. Kita coba bahas soal berikut ini. Misalkan ada seorang anak yang bernama Rudi, dia memiliki utang pada temannya yaitu Irwan sebesar 60.000. Nah, kata utang di situ bernilai rendah, maka akan disimpulkan dengan tanda negatif. Maka ditulis menjadi min 60.000 atau dibaca negatif 60.000. Yang kedua, burung terbang di angkasa sejauh 350 meter di atas permukaan tanah. Berarti dia berada di posisi yang tinggi di atas, berarti nilainya mengarah ke positif. Jadi ditulis 350 atau dibaca positif 350. Yang ketiga, suhu di kota Moskow saat ini berada pada 15 derajat Celcius di bawah 0. Berarti itu suhu udaranya dingin. Maka nilainya dapat terus menjadi min 15 atau dibaca negatif 15. Mengurutkan bilangan bulat. Bagaimana cara menuliskan bilangan 5, negatif 5, negatif 9, 1, negatif 7, dan negatif 8 pada garis bilangan? Berikut penjelasannya. Kita buatkan dulu garis bilangan dari negatif 9 sampai ke positif 9. Kenapa? Karena di sini lihat yang lebih tinggi adalah posisinya di angka 9. Maka rentangnya kita posisikan di angka yang paling besar ya. Kemudian kita coba tempatkan satu persatu dimulai dari angka 5. Itu kita beri tanda titik di situ. Kemudian angka negatif 5. Selanjutnya negatif 9, 1, negatif 7, dan negatif 8. Maka dilihat dari titik-titik tersebut, kita dapat simpulkan bahwa urutan yang sesuai adalah negatif 9 yang paling kecil, negatif 8, negatif 7, negatif 5, 1, dan 5 yang paling besar dari semua. Bagaimana? Mudah kan? Nah, sekarang coba kalian berlatih kembali bersama guru kalian masing-masing. Semoga bermanfaat ya, anak-anak. Jangan lupa untuk tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat yang telah Ia berikan pada kita semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.